mainnya, petani sawit se-Indonesia siap bergerak. Jakarta, seluruh petani sawit Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASindo) mengadakan rapat koordinasi nasional terbatas 13 Mei 2022 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum APKASindo, Dr. Gulat ME Menurung. Ini untuk mengirimkan lebih lanjut mengenai langkah konkret petani sawit Indonesia sebagai reaksi kisruh harga tandan buah segar atau TBS yang tidak menemukan titik terang. Dalam rapat tersebut, Gulat menjelaskan hasil pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina DPP APKASindo, Dr. Muldoko, di kediamannya. Hasil pertemuan membahas kondisi terkini petani sawit dari Aceh sampai Papua, di mana pabrik kelapa sawit atau PKS dalam 5 hari terakhir mulai menolak TBS petani. Dari 1.118 pabrik kelapa sawit di Indonesia, sekitar 25% sudah membatasi buah sawit petani. Sementara itu, harga TBS petani sudah anjlok 40% sampai 70% secara merata sejak 21 hari terakhir. Selain itu, disampaikan juga tentang Permentan 01 tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini petani sawit, di mana 93% petani sawit didominasi oleh petani sawit swadaya yang melakukan usaha tani secara mandiri. Namun, permentan tersebut hanya fokus pada pengaturan petani, hanya 7%. Kami juga saat pertemuan tersebut memberikan penawaran kepada Dewan Pembina untuk disampaikan kepada pemerintah tentang solusi percepatan distribusi minyak goreng sawit curah atau subsidi ke pelosok tanah air. Karena memang APKASindo itu hadir di 146 kabupaten kota provinsi se-Indonesia dari 22. Pak Muldoko sebagai Ketua Dewan Pembina turut prihatin dengan keadaan petani sawit dan beliau memberikan salam tetap semangat dan tetap solid di 146 kabupaten kota DPD APKASindo dari 22 DPW provinsi. Beliau juga mengatakan bahwa ketua-ketua APKASindo tetap berkoordinasi dengan Dewan Pembina serta Dewan Pakar di tingkat DPD dan DPW daerah masing-masing, sehingga kebijakan APKASindo di daerah tetap bersinergi dengan DPP untuk kepentingan nasional. Beliau juga akan segera menyampaikan poin-poin proposal DPP APKASindo ke Presiden dalam waktu dekat, Gulat secara berani. Dalam rata yang hanya dihadiri oleh ketua-ketua APKASindo dari Aceh sampai Papua tersebut, Gulat juga menegaskan bahwa petani sawit harus bersatu dan kompak. Ini masalah ekonomi rumah tangga petani sawit, tidak ada politik atau kepentingan lainnya kecuali hanya satu, selamatkan rumah petani sawit Indonesia. Pada kondisi ini, semua petani sangat dirugikan, terkhusus petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen harian sawit. Jadi kita berpacu dengan waktu. Asumsi bahwa CPO, hasil pembelian dari TBS petani dengan harga murah, akan langsung dijual mahal jika keran ekspor dibuka. Ini hanya impian belaka bagi pemilik pabrik sawit dan eksportir CPO, serta turunannya. Memang benar-benar asumsi seperti yang diperkirakan akan terjadi. Namun karena pasar CPO dan produk turunannya pada 10 hari terakhir dikembangkan oleh runner-up atau Malaysia, jadi pupuslah harapan tersebut. Seperti itulah pasar. Pasokan dan permintaan dan kepastian adalah kata kuncinya. Untuk itu, pemilik pabrik sawit dihimbau untuk melepaskan timbunan CPO dan pemurnian segera untuk ekspor produk turunan CPO yang tidak dilarang tentunya, agar CPO berkembang normal. Jika korporasi PKS dan kilang minyak tetap bertahan atau menahan, ujung-ujungnya kerugian tersebut akan kembali dipikul oleh petani dan korporasi berikutnya. Sebagaimana yang terjadi saat ini, kata Gulat. Dalam rata-rata yang berlangsung selama 2 jam tersebut, langsung terasa kehadiran para peserta rapat untuk mengadakan demonstrasi langsung di istana untuk memastikan bahwa suara petani mendengarkan Presiden Jokowi. Setelah mendengarkan perwakilan ketua DPD dan DPW dari Aceh sampai Papua tentang keluhan petani di 22 provinsi dan 146 kabupaten kota APKASindo, Gulat menyimpulkan bahwa situasi ini sangat rawan dan harus disampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Saya menghormati keinginan ketua-ketua APKASindo untuk melakukan aksi dan namanya disebutkan dalam bentuk unjuk keprihatinan petani sawit Indonesia ke Jakarta, dan semua ketua-ketua DPW APKASindo 22 provinsi menjelaskan cara berpakaian adat masing-masing. Ini juga menggambarkan bahwa petani sawit adalah Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu bangsa, ujar Gulat. Dorteus Paiki dari DPW Papua Barat menanyakan tanggalnya. Kita menunggu surat pemberitahuan yang segera diantarkan ke Mabes Polri.
Dan semoga Bapak Kapolri senang dengan aksi petani sawit Indonesia ini. Dari berjanji akan tertib dan kejadian norma-norma kepatuhan tutur gulat. Dalam rapat terbatas tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dewan Pakar DPP Apkasindo, Wayan Supado, Pak Tani. Cara menyampaikan agar dalam melakukan unjuk acara sebelum disampaikan intelektual dengan selalu menghormati negara, simbol negara, dan tentunya menjaga nama besar organisasi sawit Apkasindo sebagai organisasi terbesar di dunia. Saya berharap rekan-rekan petani sawit harus membuat poin-poin solusi yang disampaikan kepada pemerintah ketika aksi itu nanti. Tutup Pak Tani. Oke, demikianlah untuk informasi yang kita dapatkan dari sawitindonesia.com. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.